Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Boom, boom. Dengan suara senjata tajam dan menusuk menembus udara, 107 lampu tombak berwarna-warni muncul dari kehampaan yang luas, membawa kehampaan yang runtuh, menghalangi Cheng Kun dari segala arah. Beberapa cahaya tombak warna-warni ditusuk ke arah Cheng Kun dengan cara yang berbeda, dan beberapa seperti tongkat warna-warni, yang dihancurkan dengan keras. Ngeri. Cheng Kun ketakutan. Nafas kematian menyelimuti pikirannya, dan dia tidak tahu bagaimana cahaya tombak berwarna-warni ini disembunyikan dan muncul kembali. Pada saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan Raja Guntur di dalam tubuhnya dilepaskan dengan putus asa, membentuk bola cahaya guntur dengan diameter 300.000 kaki dari tubuhnya. Keluar dari sini. Saat Cheng Kun meraung, bola cahaya guntur pecah berkeping-keping. Segera, semburan naga guntur yang cerah dan menakutkan bergegas menuju cahaya tombak berwarna-warni. Boom, boom. Sangat disayangkan bahwa naga guntur yang dia padatkan, di bawah serangan semua cahaya tombak berwarna-warni, hanyalah ngengat yang memadamkan api, runtuh satu demi satu, berubah menjadi aliran listrik dan menghilang ke udara. Apa? Cheng Kun berteriak, dan dipaksa untuk membakar diri jiwa Raja Tao. 7 lubangnya berdarah. Meskipun kekuatannya meningkat 30%, dia masih belum kembali ke kondisi puncaknya. Desir-desir. Cheng Kun memegang tombak tajam, dan ketika dia mengelak di kehampaan, satu set baju besi Raja Tao tingkat tinggi muncul di tubuhnya. Meski dia mengelak dengan cepat, ada terlalu banyak tombak berwarna-warni. Ledakan. Selama menghindar, dada Cheng Kun ditarik oleh cahaya tombak berwarna-warni. Segera, armornya runtuh dan tulang rusuknya patah. Cheng Kun menyemprotkan 3 suap darah, seperti meteorit yang jatuh ke dalam kehampaan. Setelah Tan Yun, yang tingginya 120.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan kembali ke ketinggian normalnya, dalam satu pemikiran, bayangan tombak warna-warni yang tersisa di langit benar-benar menghilang. Pada saat ini, Cheng Kun menghentikan tubuh yang jatuh dan melarikan diri ke langit yang jauh, tetapi kecepatan pelariannya terlalu lambat. Yuaner, selamatkan aku. Wajah Cheng Kun pucat, dan dia berteriak lemah. Pada saat ini, Fang Yuan, yang jauh dari jutaan sen, telah dikalahkan dalam bahaya oleh Zhou Liren. Dia sama sekali tidak mendengar teriakan minta tolong Cheng Kun, dan dia tidak peduli melepaskan kesadaran ilahi untuk memeriksanya. Menurutnya, tidak perlu diperiksa, dia sangat yakin bahwa Cheng Kun dapat membunuh Tan Yun. Kamu wanita bau mesum, hari ini lelaki tua itu ingin kamu mati. Zhou Liren memegang tongkat ajaib, fleksibel seperti monyet, dan terus menyerang Fang Yuan. Fang Yuan terengah-engah, melawan dengan putus asa, sementara dengan kejam berkata, hal-hal lama, tunggu, dan suamiku akan menyelesaikan Shen Wuhou nanti, dan kemudian suamiku dan aku akan membuatmu kram dan mencabik-cabikmu. Haha, kali ini, apakah kamu masih bermimpi? Mata berlumpur Zhou Liren menunjukkan pemujaan setelah dia tertawa. Menurutmu siapa dewa perang dinasti Sisu saya? Apakah kesemek yang diremas suamimu sesuka hati? Orang tua itu memberitahumu bahwa lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Tuan Shenwu menggunakan ranah pertama suci leluhur terlebih dahulu, dan dia sudah menjadi orang pertama di bawah ranah Dewa Tao. Dan sekarang Shen Wuhou sudah berada di ranah Tao tingkat 9. Jika dia bekerja keras, diperkirakan rata-rata ranah Raja Tao yang kuat pun akan tersedak. Fang Yuan mencibir sambil mengelak, nah, bukankah kamu membual, siapa yang kamu takuti? Menakut-nakutimu. Haha, Zhou Liren mencibir, kamu tidak melepaskan pengetahuan spiritualmu untuk melihat seperti apa suamimu. Kamu masih membual tentang itu sangat lucu. Setelah mengatakan ini oleh Zhou Liren, Fang Yuan dengan hati-hati menjaga Zhou Liren sambil melepaskan kesadaran ilahi dan menyelidiki laut di belakang. Ketika dia melihat adegan yang terjadi pada Cheng Kun melalui indera ilahi, dia tidak menangis atau menangis, juga tidak patah hati, tetapi panik dan melarikan diri.
Dia menemukan melalui pengetahuan ilahinya bahwa Tan Yun terjun dari langit dengan kecepatan tinggi, menyusul Cheng Kun, dan menghancurkan dadanya dengan pukulan. Ledakan. Wow! Dalam tatapannya yang ngeri, dia melihat bahwa baju besi Cheng Kun dari artefak Raja Tao bermutu tinggi meledak seperti keramik di bawah pukulan Tan Yun. Engah! Cheng Kun mengembuskan panah berdarah, dan matanya menjadi gelap. Fang Yuan berhenti berkelahi, berbalik dan melarikan diri. Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama, dan malapetaka akan terbang secara terpisah. Itu sangat cocok untuk Cheng Kun dan Fang Yuan. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Mata berlumpur Zhou Liren memancarkan cahaya dingin, memikirkan suami dan istri yang mengejar mereka sebelumnya. Zhou Liren memenuhi dada mereka dengan amarah. Zhou tua, bunuh dia dan berikan aku semua miliknya. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Zhou Liren. Pelayan mematuhi perintah. Setelah Zhou Li menjadi transmisi suara, memegang tongkat sihir, dia mengejar Fang Yuan dengan agresif. Wow! Setelah Tan Yun menyingkirkan tombak ajaib berwarna-warni, dia mengambil langkah di udara dan langsung muncul di depan Cheng Kun. Cakar dengan tangan kirinya menonjol dan meraihnya ke arah leher Cheng Kun. Aku bertarung denganmu. Cheng Kun, yang terluka parah, terlempar ke udara dan melemparkan tinjunya ke arah Tan Yun. Apa yang kamu gunakan untuk melawan Laozi? Tan Yun membalikkan cakar kirinya ke telapak tangannya, dan memukul kepalan tangan Cheng Kun. Ledakan. Tidak. Darah berceceran, kepalan tangan Cheng Kun terbuka, dan teriakannya tiba-tiba terhenti, tetapi tangan kiri Tan Yun membanting lehernya. Cheng Kun tampak seperti bola kulit yang kempes, dan matanya yang berdarah menunjukkan ketakutan dari lubuk hatinya. Shen Wuhou. Tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menyerangmu dan tunanganmu. Aku juga tidak. Diam. Tan Yun mencibir, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harga, dan harga ini adalah kematian. Tidak, jangan bunuh aku. Cheng Kun, yang dicekik oleh Tan Yun, berkata sesekali, Shen Wuhou, sudah kubilang jangan bunuh aku, itu untuk pertimbanganmu. Pikirkan tentang itu, saya adalah penatua dari Sekte Dewa Dongzhou adalah kekuatan paling kuat di benua Dongzu, dan Sekte Dongzu kita masih dapat melapor. Jika Anda membunuh saya, kertas tidak akan berisi api. Begitu semuanya keluar, Anda tidak hanya akan mati, tetapi dinasti Shizu mungkin akan hancur. Hehe, ini kebetulan, aku akan melaporkannya juga. Tan Yun berkata, tiba-tiba fitur wajahnya menjadi buas. Patriark Anda, menangkap wanita saya dan menjebak mereka di pantai Dongzu Shenhu, yang membuat Laozi dan istrinya diperhitungkan. Belum dipersatukan kembali selama 100.000 tahun. Aku akan membalas dendam ini. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Cheng Kun berkata, Shen Subing adalah istrimu. Itu benar. Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Cheng Kun. Cepat, mengapa Subing dan yang lainnya dijebak oleh Master Sektemu di tepi Dongzu Shenhu? Kamu bisa memberitahuku. Cheng Kun tersentak, kamu harus bersumpah, biarkan aku dan istriku, aku akan memberitahumu. Jika tidak, aku tidak akan memberitahumu ketika aku mati. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak dapat melakukan apapun denganmu? Saat Tan Yun berbicara, dia menggunakan mata sucinya, dan cahaya merah misterius menyala di mata bintangnya. Segera, Cheng Kun, yang terluka parah, tampak kusam. Tan Yun pasti berkata, katakan padaku, mengapa tuanmu menjebak Subing, Namong Yukin, Tante Xianer, dan Meng Yi di tepi Dongzu Shenhu? Cheng Kun tampak tumpul dan berkata, ratusan ribu tahun yang lalu, penguasa kita berpikir bahwa alam semesta yang lebih rendah telah dihancurkan, tetapi tidak pernah berpikir itu tidak akan terjadi. Pada saat itu, Master Sekte secara tidak sengaja menemukan Shen Subing di alam semesta yang lebih rendah. Melihat bahwa dia sangat berbakat, dia membawanya kembali ke Sekte Dongzu untuk dilatih. Tapi kemudian, Master Sekte perlahan jatuh cinta pada Shen Subing dan ingin mengambilnya sebagai miliknya. Shen Subing memaksanya untuk tidak setuju, dan Master Sekte tidak mempermalukannya lagi. Penguasa kami ingin menggunakan waktu untuk memengaruhinya dan membuatnya jatuh cinta pada dirinya sendiri, tetapi dia masih keras kepala. Sampai 3000 tahun yang lalu, Tuan kita akhirnya tidak memiliki kesabaran.
Dia akhirnya memberi Sen Subing 4.000 tahun. Jika dia tidak setuju, dia akan membunuhnya. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, urat biru menonjol dari wajahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi mengerikan seperti hantu. Apakah Master Sektemu pernah menyentuh Subing? Tan Yun hampir meraung. Tidak, Cheng Kun berkata, Susrain kami sangat menghormatinya. Tan Yun yang marah meraung, bagaimana Xianer dan yang lainnya bisa sampai ke pantai Dongsu Senhu? Cheng Kun berkata dengan jujur, 100.000 tahun yang lalu, murid-murid saya menemukan bahwa sekelompok wanita cantik sedang mencari Sen Subing, jadi mereka membawa mereka kembali ke Sekte Dongsu dan menetap di tepi Dongsu Senhu. Jadi Dongsu Senhu ada di Sekte Dongsu Anda? Tanya Tan Yun, menahan amarahnya. Tidak terlalu. Cheng Kun berkata, Dongsu Senhu adalah tempat di bawah yurisdiksi Dongsu Senzong saya, sangat dekat dengan sekte tersebut. Karena pemandangan Dongsu Senhu yang indah, Raja membiarkan mereka tinggal di sana. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini semua tentang tidak membiarkan Subing pergi. Mengapa tidak membiarkan yang lainnya pergi? Karena Tuan Muda dan Tuan Muda jatuh cinta pada mereka. Begitu Cheng Kun mengatakan ini, seluruh hati Tan Yun meledak. Tan Yun memerah karena marah dan gemetar di sekujur tubuhnya, Tuan Muda dan Tuan Muda semuanya adalah putra dari penguasa bajinganmu. Ya, Cheng Kun tampak kusam. Ada beberapa putra. Tan Yun tampak muram. Cheng Kun berkata dengan jujur, Susrain kami memiliki total 16 putra. Oke, bagus sekali. Tan Yun tersenyum marah, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menunggu Laozi. Fu Chashu, aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku bisa membiarkan 16 putramu mati tanpa tempat pemakaman. Aku, Tan Yun, bersumpah untuk memusnahkan Sekte Dewa Dongsu. Setelah mengucapkan sumpah, mata Tan Yun berkedip. Cheng Kun, kamu bilang kamu adalah tetua Sekte Dewa Dongsu, kan? Iya. Kalau begitu beritahu aku, kamu sesepuh apa? Dan apa posisi istrimu di sekte? Tanya Tan Yun. Saya tetua agung dari pintu dalam Sekte Dewa Dongsu, dan istri saya adalah tetua kedua. Kata Cheng Kun. Lalu, apakah kamu dan istrimu punya token pada Anda? Aku di sini. Tan Yun bertanya lagi, kamu dan istrimu, apakah kamu memiliki lampu kehidupan di Sekte Dongsu? Iya, kata Cheng Kun. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng dengan mata gelap. Cheng Kun, yang tidak tahu apa yang memperlambat para dewa, memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh aku. Iya, jangan khawatir, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku juga tidak akan membunuh istrimu. Tan Yun mencibir. Setelah melepaskan Cheng Kun, dia menggunakan kekuatan leluhurnya untuk membatasi kolam spiritualnya. Tan Yun kemudian mengambil cincin leluhur Cheng Kun ke dalam tas. Tan Yun, kamu tenang, kami pasti akan menyelamatkan saudara Sen dan yang lainnya. Yu Yunxi meninggalkan menara Panjun dan berdiri di depan Tan Yun di udara, menghibur. Iya, Tan Yun mengangguk, saya sangat yakin bahwa mereka dapat diselamatkan. Pada saat ini, Yu Yunxi yang cerdas berkata dengan serius, Tan Yun, alasan mengapa kamu berubah pikiran dan tidak ingin membunuh Cheng Kun dan istrinya adalah karena kamu ingin aku dan kamu bercampur menjadi tetua Sekte Dongsu, dan selamatkan saudari Sen dan yang lainnya. Kan? Kamu hanya setengah benar. Tan Yun berkata, keduanya sangat berguna. Saya tidak hanya akan menyelamatkan Subing dan yang lainnya, tetapi saya juga akan membunuh 16 putra Fu Chashu. Namun, aku tidak bisa membiarkan Fu Chashu menebak bahwa karena Subing dan yang lainnya dia membunuh putranya. Dengan kata lain, kita tidak boleh memberitahu Fu Chashu bahwa kematian putranya terkait dengan Subing dan yang lainnya. Jika tidak, begitu Fu Chashu marah, dia kemungkinan besar akan pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan membunuh serta melampiaskannya. Setelah mendengar ini, Yu Yunxi memandang Tan Yun dengan kagum. Aku mengerti, ini masih bijaksana seperti yang kamu pikirkan. Tan Yun tersenyum dibuat-buat, Yunxi, dalam 1000 tahun, Fu Chashu harus berurusan dengan Subing. Kita harus bergegas secepat mungkin. Ya, Yu Yunxi berkata dengan cemas, Senzu kita hanyalah artefak Tao terbaik. Kecepatannya terlalu lambat, saya khawatir 1000 tahun tidak akan samlai. Kalau begitu aku akan membawamu terbang, kecepatanku cepat. Kata Tan Yun.
Oke, Yu Yunxi memandangi Tan Yun yang mengeluarkan darah dari Kikiao, dan berkata dengan sedih, apakah kamu terluka parah? Jiwa Tao hanya diserang balik, dan itu tidak menghalangi. Tan Yun berkata, dan menemukan melalui perasaan spiritualnya bahwa ketika Zhou Liren hendak membunuh Fang Yuan di atas lautan jutaan sen, dia buru-buru mengirimkan suara untuk menghentikannya, pertahankan hidupnya. Bawahan patuh. Setelah Zhou Li menjabat, dia terbang ke Tan Yun bersama Fang Yuan, yang terluka parah. Setelah Tan Yun melepaskan kekuatan dan memenjarakan kolam spiritual Fang Yuan, dia dan Cheng Kun dikunci bersama di Menara Fanjun. Pada saat ini, Zhou Li, berkeringat deras, berlutut dengan satu kaki ke arah Tan Yun dan Yu Yunxi di udara. Terutama menatap mata Tan Yun, mengagumi dan menghormati. Budak itu telah melihat Dewa Wu Hou dan Putri Ketujuh. Shen Wu Hou perkasa, dan budak itu bisa bertarung berdampingan dengan Shen Wu Hou hari ini. Itu adalah kehormatan hidup budak itu. Ini adalah cincin leluhur Fang Yuan. Berbicara, Zhou Liren memegang cincin leluhur di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Yah, bangun, kata Tan Yun setelah mengambil cincin leluhur. Budak itu tidak berani, budak itu bersalah. Zhou Liren menundukkan kepalanya dan berkata, sebelum budak itu tidak memiliki mata untuk mengetahui Tuan, dia masih ingin merampok Shen Wu Hou dan Putri Ketujuh. Bangunlah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, jadi jangan ambil ini sebagai contoh. Tan Yun menyela. Terima kasih Shen Wu Hou. Zhou Liren masih belum bangun, tetapi menjadi sedikit ragu untuk berbicara. Apakah ada yang lain? Tanya Tan Yun. Zhou Liren mendongak dan melihat ke depan untuk, Shen Wu Hou, bisakah kamu memberi budak itu kesempatan untuk bersumpah setia sampai mati? Tan Yun berpikir sejenak, tidak menjawab, tetapi bertanya, berapa banyak batu leluhur terbaik yang kamu miliki sekarang? Zhou Liren berkata dengan jujur, kembalilah ke Dewa Wu Hou, antek-antek berburu di lautan iblis sepanjang tahun, jadi ada banyak kekayaan, dan batu leluhur terbaik berjumlah 30 miliar. Shen Wu Hou, jika kamu mau, semua akan diberikan kepadamu, minta saja agar si kecil mengikutimu dan menghormatimu. Tan Yun berkata, batu leluhur terbaik dihitung karena saya meminjamnya dari Anda, dan saya akan mengembalikannya keesokan harinya. Adapun Anda, segera bangun dan pergi ke dinasti leluhur Shizu dan bekerja di rumah Putri Ketujuh terlebih dahulu. Ketika saya kembali, saya akan mengirim Anda kembali ke Shen Wu Hou Mansion. Terima kasih Tuan. Zhou Liren tidak lagi berlutut dengan satu kaki kali ini. Dia membungkuk pada Tan Yun dan berkata, bawahan akan mengikuti sampai mati. Oke, bangun. Setelah Tan Yun meminta Zhou Liren untuk bangun, Zhou Liren memberi Tan Yun 30 miliar batu leluhur terbaik. Setelah menerimanya, Tan Yun memeriksa cincin leluhur Cheng Kun dan Fang Yuan, dan menemukan bahwa dua batu leluhur dari tingkat yang berbeda, semuanya diubah menjadi batu leluhur terbaik, mencapai 12 miliar. Tan Yun berpikir sejenak, ditambah 4,8 miliar batu leluhur super sebelumnya, sekarang ada hampir 46 miliar batu leluhur super. Untuk membuka Menara Fanjun dalam satu hari, 10.000 batu leluhur tertinggi dikonsumsi, dan 46 miliar batu leluhur tertinggi hanya dapat bertahan selama lebih dari 12.600 tahun. Tan Yun tahu bahwa batu leluhur yang luar biasa di tubuhnya masih jauh dari cukup. Melihat Tan Yun mengerutkan kening, Zhou Liren dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda kehilangan batu leluhur? Ya, Tan Yun mengerutkan kening. Zhou Liren menyarankan, Tuan, di lautan iblis, selain pemburu, ada banyak bandit. Mengapa kita tidak mencuri mereka? Tan Yun melihat dengan tiba-tiba, dan berkata, sekarang saya menetapkan aturan untuk Anda. Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk merebut properti mereka kapan saja, apalagi menghasilkan uang atau membunuh mereka. Jika Anda melakukan kejahatan, saya tidak akan menunjukkannya. Belas kasihan.